Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahid Amiruddin, biasanya dipanggil Ahmad. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 pada instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa dikenal dengan nama Basarnas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang telah saya pahami setelah mempelajari modul manajemen ASN pada agenda ketiga. Pada modul ini, saya mendapatkan pengetahuan bagaimana konsep dan kebijakan manajemen ASN serta pengimplementasiannya pada instansi pemerintahan. Ada 3 tolak ukur indikator hasil belajar dari modul ini, yaitu yang pertama menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Yang kedua, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Baik, yang pertama mengenai kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ada 2 jenis ASN, yaitu PNS dan PPPK atau yang biasa disebut dengan P3K. Yang pertama yaitu PNS. PNS itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu peran dari ASN. Untuk dapat menjalankan peran ASN dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi yaitu yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga yaitu perekat dan atau pemersatu bangsa. Kemudian hak dan kewajiban ASN. Adapun hak dari PNS sendiri yaitu yang pertama gaji, tunjangan, fasilitas. Yang kedua berhak mengambil cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi. Sementara itu P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi tanpa mendapatkan jaminan pensiun atau jaminan hari tua. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit adalah konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata adalah dapat dilakukan untuk penerapan sistem ini, baik dari sisi perencanaan, kebutuhan yang berupa transparansi, dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi.
sehingga instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, pada modul ini saya dapat mengetahui konsep dan kebijakan manajemen ASN dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan pada instansi pemerintahan. Sekian penjelasan pada modul manajemen ASN yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang sedang mendengarkan podcast ini. Semoga di sana sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.